Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini di penanggalan kita sudah sampai pada tanggal 26 Rajab. Alhamdulillah tidak terasa ya Pak. Dan Januari juga sama tanggal 26. Artinya hanya tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan Sya'ban. Para sahabat jauh sebelum Ramadan selalu membicarakan bulan Ramadan lagi, karena pada bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang sangat diistimewakan untuk meluruskan kembali jalan kehidupan kita, membersihkan kembali dosa-dosa kita, harapannya kembali kepada fitrah semula, bagaikan bayi yang baru dilahirkan ya, bersih hatinya, suci jiwanya. Setahun yang lalu sampai sekarang ini tentu saja kita disadari atau tidak, yang jelas di samping kebaikan kita yang sedang berlomba dalam kebaikan, mungkin saja tanpa disadari kita ada berbuat yang mudah-mudahan semua diridhoi Allah ya, tapi mungkin saja di saat iman lemah maka kita bisa tergelincir. Oleh karena itu Allah gelar bulan Ramadan, di mana disebut juga bulan ampunan. Di samping bulan yang agung juga bulan ampunan yang penuh barokah. Dalam hadis disebutkan syahrul Ramadan itu syahrun adimun, bulan yang agung. Syahrun mubarakun, penuh berkah ya. Syahrun maghfirah, bulan penuh ampunan. Syahrun fihi, pada bulan itu ada yang satu malam, wairun min alfi syahrin. Syahrun yuzadu rizqul mu'minin, rizki orang beriman bulan Ramadan itu atunuan ditambah pendeknya bulan yang benar-benar menguntungkan bagi hamba-hamba Allah yang ingin berlomba dalam kebaikan, ingin agar menjadi ahli surga. Yang dicapai bulan Ramadan itu adalah la'alakum tattaqun, supaya menjadi
orang yang bertakwa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di 183 ini Allah memberitahukan target yang harus dicapai dari orang yang beriman dengan saum itu adalah predikat muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, sudah diwajibkan bagi kalian ibadah saum, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkannya saum itu, alal ladzina min qablikum, sebelum kalian, sebelum kita sudah diwajibkan. Tentu tata caranya yang berbeda. Targetnya la'alakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Jelas kalau definisinya, takrifnya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah dari Allah dan Rasulnya kita laksanakan, larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi. Walaupun seperti itu definisi atau takrif takwa ringkas, tapi kalau kita jalani, karena ada satu makhluk ini ya, iblis tambah dengan setan menggoda kita, tidak senang kalau kita menjadi ahli surga, maka tentu saja tidak semudah membalikan bola di tangan kita. Artinya perlu perjuangan yang benar-benar ikhlas agar tidak jebol pertahanan iman kita oleh iblis dan syaitan. Karena Allah melindungi gangguan iblis syaitan kalau kita menjadi orang mukhlasin, ikhlas, ditolong Allah. Iblis pun sudah menyatakan tidak akan mampu menggoyah keimanan dari orang-orang yang ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberitahukan, mengantisipasi, melawan godaan iblis dan syaitan. Karena godaan yang sangat dahsyat itu, semakin kuat iman, semakin dirongrong oleh iblis dan syaitan. Maka Allah di dalam Al-Quran menabur kata iblis, 11 kata iblis. Untuk syaitan Allah mencantumkan dalam Al-Quran itu ada 56 kata syaitan. Kemudian jin ada 19 kata jin. Artinya kita wajib waspada. Diulang-ulang kata iblis, syaitan dan jin itu, kita artinya harus waspada atas godaan dan gangguannya. Betul jin itu ada yang soleh sebagaimana pengakuannya, minas solihuna, di antara kami ada yang soleh, wa minaduna dalika, dengan sopan diplomasinya jin, harga dirinya juga mungkin ingin sampai dikatakan tidak baik, cukup begitu kata-katanya. Di antara kami
ada yang soleh, dan di antara kami ada yang tidak begitu, tidak disebutkan tidak diakui oleh, dan ada juga yang tidak soleh. Nah, itu lebih diplomasi daripada mengatakan di antara kami ada yang soleh, ada juga yang gejol dan lain sebagainya. Sebagaimana manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Ada yang mukmin, jin itu buktinya Nabi juga semalam pernah berdakwah di negeri jin. Aisyah kehilangan Nabi di malam itu. Ketika subuh tiba, jawab Nabi, aku berdakwah semalaman di negeri jin. Nah, artinya jin juga yang beriman ada, karena ditugaskan untuk ibadah. Nah, tetapi di samping yang beriman ya ada yang tidak beriman. Nah, di situ kita harus mewaspadainya, sebab gangguan-gangguan itu kalau ada pada kita, kalau kita tidak bisa untuk mengantisipasi atau melawannya, ya kita kalah terus, KO terus. Maka Allah menurunkan Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yang zagonnaka minas syaitoni nazgun fasta'id billah. Apabila kalian itu digoda, diganggu oleh syaitan, berlindunglah kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, mendengar doa kita supaya dilindungi, mengetahui harus bagaimana dalam menghadapinya. Maka Allah akan berikan bekal pada kita dan kita dilindungi dari godaan syaitan itu. Al-A'raf ayat 200. Ini bekal supaya amal kita jangan dihalangi, supaya amal kita jadi amal soleh, supaya kita tidak ada keraguan lagi. Pertolongan Allah pasti tiba kalau kita minta. Ingat, ud'uni, bagaimana terusnya? Ud'uni astajib lakum, berdoa padaku, aku akan mengabulkan. Tidak cukup hanya Al-A'raf 200, maka di surat Fussilat ayat 36 Allah pun dengan redaksi yang sedikit beda, ada huwa. Kalau dia ada di Al-A'raf innahu sami'un alim, kalau di Fussilat pakai huwa, innahu huwas sami'ul alim. Sama, bedanya ada huwa kalau Fussilat. Kalau di Al-A'raf 200 tidak ada. Wa imma yang zagonnaka minas syaitoni nazgun fasta'in billahi innahu huwas sami'ul alim. Wa dan imma paduan dari dua kata in dan ma. In artinya jika, ma ada sesuatu, ya. Wa imma yang zagonnaka, yang zagona itu artinya mengganggu, ya, mengganggu kita semua ibadah diganggu. Yang zagonnaka mengganggumu minas syaitoni dari setan, nazgun satu gangguan. Pasta'in billah, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah itu huwas sami'ul alim, maha mendengar,
Maha mengetahui. Nah, itulah benteng. Bahkan di surat Al-Mu'minun, nah ini kita siapkan dulu benteng-benteng agar Ramadan sukses. Jadi jangan digagalkan oleh godaan-godaan iblis syaitan. Walaupun dalam hadis disebutkan pada bulan Ramadan itu iblis-iblis dibelenggu, setan dibelenggu, ya. Tapi kata Nabi, banyak juga walaupun di belenggunya itu iblis syaitan, banyak juga yang dengan siulannya saja orang sudah banyak yang gagal. Nah, oleh karena itu di Al-Mu'minun lebih tegas lagi. Secara umum berlindung kepada Allah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Secara umum. Ini khusus lagi Al-Mu'minun, ya. Bukan Al-Mu'min, Al-Mu'minun. Ayat 97 dan 98. Ya. Nah, di situ disebutkan, ya. Bunyinya waqul. Sudah ini, kalau ini sudah Bapak, sudah apa Bapak ini? Ya. Rabbi a'udzubika, terus min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Nah, ini lebih jelas lagi dari Allah. Katakan olehmu dalam menghadapi godaan iblis syaitan itu, aku berlindung kepadamu, ya, dari bisikan-bisikan, tidak satu, ya. Hamazatis bentuk jamak, bisikan-bisikan, syayatin, kalau satu setan, kalau banyak syayatin, dari bisikan-bisikan setan-setan. Nah, Allah beritahukan banyak yang membisikkan, isi bisikannya juga banyak. Makanya mintanya kepada Allah lengkap. A'udzubika min hamazatis syayatin. Nah, 98-nya bunyi wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ayahdurun, didatangi oleh mereka. Kira-kira Pak, mana yang paling berat? Dibisikan oleh setan atau didatangi oleh setan? Mana yang berat? Kali lagi, dibisikkan, ya bisikannya banyak. Sedang sholat ingat kemana-mana, ya. Sedang ngaji tidak khusyuk, tambah kantuk lagi, tidak maju-maju di situ aja. Ingat, bisikan, ya, oleh setan, kemudian kita berlindung tidak didatangi. Mana yang berat? Ya. Kalau dibanding, memang dua-duanya berat. Makanya kita minta, baik sudah terlanjur datang setannya membisikkan pada kita, ini lebih berat, atau belum datang setannya, tidak datang. Nah, yang kedua permintaannya, ya Allah, daripada aku tidak mampu menghadapi setan walaupun sekuat apa imanku, jangan datang aja lah. Nah, gitu. Bagikan orang berkelahi, orang kuat hebat, tak pernah dia kalah dalam tinju. Nah, mungkin kalau dibanding daripada ketemu kalah, lebih bagus tidak berkelahi aja, gitu ya. Nah, tapi jangan lupa, setan itu, ya, setan itu banyak karena belum mati. Nenek moyang kita yang digoda oleh setan, ya turunnya pasti kepada keturunannya. Berarti walaupun kita berlindung untuk tidak didatangi, ya seputar kita ada setan. Tidak mungkin juga setan membiarkan orang tanpa godaan. Makanya betul Pak, mau didatangi, mau dibisikin, ya menyerbu kita, maka doanya sekali lagi hafalkan. Boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk, yang dilaknat. Atau jelas-jelas yang kedua,
Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayatunun. Aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan-setan, dan aku berlindung dari kedatangan mereka. Jangan datang aja lah. Nah, ini surat Al-Mu'minun ya. Nah, walaupun Nabi sudah bilang pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tetapi jangan punya pemikiran tidak diganggu kita. Ya, buktinya ada malas. Diberitahu tasaharu paina fis sahuri barokah. Sahurlah, pada sahur itu ada barokah. Ah, saya kuatlah walaupun tidak sahur. Nah, ini godaan setan sudah ada. Yakin kita kuat, akhirnya tidak sahur. Pahala barokah ditinggalkan. Nah, orang yang menikah doanya barokah, barokah yang abadi. Kalau barokah sudah tercabut, terjadi perceraian. Betapa itu nilai barokah sangat kuat. Nah, Ramadan bulan yang penuh berkah, salah satu diantaranya ketika makan sahur. Walaupun kita kuat, maka sebetulnya mesti sahur, karena bukan hanya sebatas makan. Dalam makan itu ada barokah. Ini yang sesungguhnya kita jemput waktu sahur, bukan hanya makan nasi dengan lauk pauknya, tapi sebetulnya yang dijemput adalah sahurnya. Ya, saya ulangi, berapa kata dalam Al-Quran ada iblis? Berapa? 11. Berapa kata setan dalam Al-Quran? 56. Jangan dikorting 10 ya. Nah, 56. Berapa kali kata jin dalam Al-Quran? 19. Contoh yang sudah apa? Minal jinnati wan nas. Berarti ada jin yang goda pada kita. Ibu sekalian, kata Nabi betul tidak kelihatan, tapi ada godaan itu. Besar pengaruhnya, walau hanya bisikan. Godaan yang mana yang kuat? Teriakan atau bisikan? Godaan teriakan atau bisikan? Ya, bisikan. Kalau teriakan ada orang lain, teman kita yang menolong. Kalau bisikan, sahabat kita tidak tahu, tahu-tahu nyerbu di hati kita. Nah, oleh karena itu Nabi beritahu, manusia itu punya rencana. Betul ya Pak? Punya rencana. Manusia itu punya gambaran masa depan, punya lukisan. Besok kita akan panen, contoh, lusa jual padi, setelah lusa kita kaya raya, wah, dan lain sebagainya. Zakat diturunkan, segera diturunkan. Itu rencana bagus. Datang syaitan, kamu kan habis berapa? Tahan sebagian hartamu. Apalagi musim kita membutuhkan, dihalangin dari depan. Akhirnya tidak sempurna pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada orang yang melawan, jadi melaksanakan zakat, infak, sedekah di mana diperhatikan kita berikan bantuan dari harta itu. Setan tidak berhenti, didorong supaya berbuat riya.
Kalau namanya ria 3 kali disebutkan, oh itu dari saya, oh itu dari saya, menurut saya. Buktinya Abu Bakar 2 kali menyebutkan, itu saya yang kerja ya Rasul. Hati-hati Abu Bakar, sekali lagi kamu katakan amalmu, habis sudah, karena akan dilihat orang. Selain dilihat, saya sudah jelaskan juga, didengar. Dilihat namanya ria, didengar namanya sum'ah. Mau ingin dilihat, mau ingin didengar, habis sudah. Bahkan ria itu syirkul asgor. Ria itu adalah syirik kecil, bagaikan semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Tidak terasa ria itu. Ketika nanti di hadapan Allah Ta'ala menagih, ya Rob, bukankah aku sudah ini, sudah ini, sudah ini? Jawabnya, bukankah sudah kau terima pahalanya dengan tepuk tangan dari saudara-saudaramu? Puas kamu di dunia, tidak ada di sini karena kau ingin dilihat, karena kau ingin disebut wah. Nah, jadi setan hadir membisikkan supaya orang itu impiannya jadi jelek, khayalan jadi rusak. Khayalan dapat surga karena dengan khayalan-khayalan dari setan yang merugikan kalau keluar, tidak jadi. Kesimpulan, iblis syaitan itu suka merusak lukisan masa depan kita yang indah. Merusak itu, Pak. Jadi jangan dianggap ada orang yang cita-cita begini, tapi besok jadi suram pikirannya. Nah, mimpi buruk, rencana jadi jelek, gambaran masa depan jadi suram, itu datang dari iblis syaitan, sehingga kita berhenti, tidak lagi mencita-citakan keindahan itu. Gagal kita bertarung dalam hati dengan malaikat, dengan setan. Nah, bertarung dalam hati itu, yang menang malaikat tetap hayalan kita, impian kita, cita-cita kita tetap indah, terjaga. Nah, untuk selamatnya Ramadan yang akan memperbaiki segala sesuatu tentang diri kita, tentu kita tidak tahu apakah Ramadan itu akan diberikan juga pada kita dengan tambah umur, atau setelah Ramadan ini apakah tahun depan masih kita bisa Ramadan, kan tidak tahu. Nah, mumpung masih ada kesempatan, kita bentengin diri kita dengan berlindung kepada Allah dari godaan iblis dan syaitan atau jin. Maka di surat Al-Mu'minun katakan, a'udzu billahi wa bagaimana? A'udzu bika min hamazatis syaitin wa'udzu bika rabbi ayyahturun. Selanjutnya, targetnya menjadi orang bertakwa. Seperti apa Allah menginginkan supaya kita jadi orang bertakwa? Jawabnya, supaya jadi ahli surga. Coba kita mulai dari surat An-Naba. Jadi berapa kalau surat An-Naba itu? 30 paling awal kan? Innalil muttaqina mafaza, beruntung dapat kemenangan jadi orang bertakwa itu. Nah, dari saum itu orang beriman, saum derajat bertambah jadi orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, bagi orang yang takwa itu keberuntungan, kemenangan. Terusnya apa lagi? Innalil muttaqina mafazan hada'iqa wa naba. Di surga itu diberikan kebun-kebun. Di situ ada anggur. Ada anggur. Ya, tentu walaupun kelihatan sama, rasanya beda. Anggur surga dengan anggur di dunia. Dan bermacam-macam, aneka ragam. Seperti di Al-Baqarah di ayat 25 diceritakan, oh ini seperti yang kita lihat di dunia ya,
Nah, kalau malaikat betul, tapi rasanya lain tentu Pak, ya. Nggak ada yang busuk. Kalau kita beri sebagus-bagus pasti ada yang busuk. Semuanya itu segar. Innalil muttaqina mafasan wa hadaiqa andama. Terus apalagi itu sih? Wa kawaiba atroba. Dan di surga itu ada gadis-gadis atroba yang sebaya. Gadisnya muda-muda. Nah, jadi bapak-bapak diberi itu, ya. Makanya di sini saum itu supaya lebih semangat, jangan digagalkan, minta perlindungan. Allah memberitahukan kabar gembira nih, surga itu kebun, ada kebun anggurnya, gadis-gadisnya itu atroba, muda-muda, sebaya, ya, tidak gejrok usia di bawah atau di atas, sebaya. Wa kawaim atroba, wa kasang dihako, gelas yang penuh minumannya, dan minumannya di ayat lain ada minuman yang hebat disegel atasnya. Nah, kemudian sangat mahal, launuha abyadu kabidoti, kelihatannya silver, minuman itu kayak perak, ya, putihnya, ya. Kemudian enak kalau diminum, kalaupun diminum maka tidak ada buang air kecil, harumnya sampai kapanpun tidak pernah hilang. Itu sampai seperti itu. Nah, jadi takwa kita ini beruntung diberi surga. Di situ ada kebun anggur, tak usah beli anggurnya, tak usah menanam anggurnya. Kemudian disebut juga gadis-gadis yang sebaya, minuman-minuman di sana konsumsinya lah. Nah, itu selalu penuh. Tidak, kita tak usah menyeduh buat sendiri, ya. La yasmauna fiha lagwa wala kidaba. Tidak ada perkataan yang sia-sia, semua berguna, obrolannya terarah, membahagiakan, nggak ada yang menyakitkan, nggak ada yang mengecewakan, obrolan bahagia, obrolan yang mulia. Nah, dan tidak ada hoax kalau zaman sekarang, ya, tidak ada perkataan dusta, semua jujur-jujur yang dikeluarkan, benar yang dikatakan itu. Zazami rabbika wa atokan hisaba. Ayat 31 An-Naba sampai 36 menceritakan istimewanya orang yang bertakwa, dan itu adalah anugerah dari Allah yang sangat mencukupi, ya kan? Surga, rumahnya tak usah kita bangun, sudah ada, perkakasnya lengkap sebagaimana amal-amal yang kita lakukan. Kata Nabi, mana lagi yang ingin kamu inginkan? Akhir kehidupan kembali hanya kedua tempat, kalau tidak surga ada neraka. Nah, yang saum ini diarahkan oleh Allah supaya takwa, supaya dapat fasilitas ini. Coba Pak, kita bertanya dalam diri, apa saja yang bulan saum itu? Banyak kebaikan, dermawan. Apa sebabnya? Ketika berinfak, bersedekah, pahalanya dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Amal sunat bayarannya bayaran yang wajib. Kan beda. Kalau bukan Ramadan, sunat dibayar dengan bayaran sunat. Wajib dibayar mahal bayaran wajib. Ini yang wajib lipatkan 70 kali. Kemudian yang sunat bayarannya mahal, jadi bayaran wajib. Kebaikan perkataan, kebaikan niat, kebaikan perbuatan dilipat gandakan. Yang pernah kita pelajari, yang kita kaji, mereka orang muhsinin. Kalau kemudian malam, ada apa bulan Ramadan, Pak?
ada sholat tarawih. Di situ kita tidak mau ketinggalan, ya, tidak mau ketinggalan. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Peru, di mana ramai Ramadan. Dalam hayati itu, walaupun tidak ada tabuhan dan musik-musik, malam kalau keluar di bulan Ramadan rasanya ramai. Yang meramaikan itu ternyata anugerah dari Allah, diciptakan bulan itu ramai. Kita berapa kali bulan Ramadan dinikmati, benar itu dinikmati. Kalau sudah mendahului kita meninggal dunia, mereka rindu akan Ramadan itu. Kita mumpung ada, mari disambut sebaik-baiknya. Kita lihat Ramadan itu ada makan sahur. Waktu paling bagus mohon ampunan waktu sahur. Ingat kisah Nabi Yusuf. Kakak Nabi Yusuf minta agar didoakan ampunan kepada bapaknya Nabi Yakub. Bapaknya bilang, Nabi Yakub, biar anakku, aku mohonkan ampun waktu sahur. Dan kita bangun dapat barokah dari makannya. Kita bangun, setelah itu kita mohon ampunan. Siangnya ada rezeki kita berikan. Maaf. Kita lihat surat Ad-Dariyat supaya lebih tertarik mensukseskan Ramadan. Ad-Dariyat 14 sampai 19 sudah kita kaji, tapi alangkah baiknya saya kutip kembali. Inna muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di surga-surga. Wa uyun, di situ ada mata air dan ada sungai-sungai juga. Di surat Muhammad disebutkan sungai air madu, air arak, air susu, air biasa. Air arak tak membuat mabuk. Nah, itu di surga. Tidak kurang tentang air. Ada air mancur, ada air mengalir di surat Ar-Rahman. Nah, setelah itu ahidina ma'atahum rabbuhum innahu kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka menerima, mengambil apa yang dibawa oleh malaikat dari Allah, sehingga mereka itu hampir berebutan, bukan akan kehabisan, senang saja. Ini ada kiriman datang ahli surga itu. Mungkin kalau gambarannya, halo ahli surga turun nih, ada rezeki dari Allah, baik buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya. Nah, mereka ambil karena mereka waktu di dunia selalu berbuat baik. Ramadan tempat berbuat baik. Kalau Ramadan kita isi dengan berbagai kebaikan, dari wajah ceria, tidak cemberut, dari wajah menerima tamu, tamu merasa senang datang, kemudian pulangnya kita beri sesuatu. Kalau kita bertamu bawa sesuatu, diberikan. Sunnah Rasul seperti itu. Pendeknya baik niat, ucapan atau perbuatan baik selalu. Setelah itu ada tarawih kita. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bulan Ramadan itu sedikit tidur, Pak. Ini pelatihan untuk haji. Haji itu kurang tidur. Tapi tidak ada orang berkata, aduh kurang tidur. Enggak ada. Sehingga capeknya itu jadi nikmat. Sebentar saja di Musdalifah tidur rasanya lebih dari cukup. Sempurna kita. Nah, Ramadan itu pelatihan. Dan pada bulan Ramadan, ibu bapak ketika selesai makan minum di rumah, mendengar muadzin, kan sudah datang ke masjid, kita sambut. Betis-betis jadi kuat. Ya, 30 malam. Nah, itu pelatihan karena tanggal 8, tanggal 10, 11, 12, 13 itu perjalanan perjalanan haji. Ya minimal 4 hari itu 50 kiloan lah. Kami pada tahun 2023
perjalanan itu sampai 75 km. 10, 11, 12, 13. Karena mendahulukan tawaf ifadah pada tanggal 10. Tempatnya jauh. Sekarang insya Allah pemerintah Republik Indonesia mengharapkan tidak ada Mina Jadid, tidak di situ, tapi berada di Mina sebagaimana biasa Mina zaman Nabi. Tahun 2003 75 kilo Pak. Makanya ada latihan yang akan meraji, silakan latihan jalan. Nah, yang udur didorong. Nah, bayangkan surat Ad-Dariyat itu bunyi qalila minal laili ma yahjaun. Nah, sedikit sekali tidurnya. Ya. Kemudian surat As-Sajdah untuk orang bertakwa diberi hadiah kejutan, lambungnya renggang dari tempat tidur. Kalau lambung renggang di tempat tidur artinya apa? Bangun. Dan istimewanya nanti diberikan anugerah yang mengejutkan. Ada apa ini? Kamu diundang Allah. Pokoknya datang aja. Apalagi ya sudah cukup. Datang aja kalau malaikat itu. Surga belum selesai mencicipi yang satu, datang lagi yang lain. Tiba-tiba ada seorang gadis datang. Siapa kau? Aku disuruh Allah mendamping Anda. Benarkah? Ya Rob. Nah, ya. Kurang apa? Kata Nabi, kenapa kamu tidak mau mencapai takwa? Ramadan jalannya. Setelah Ramadan ada haji. Jalan umroh dan haji itu menuju keridhaan Allah. Dan di situ kamu akan dapat mabrur. Mabrurnya itu mendapatkan surga. Target di dunia yang dikejar itu kemarin kita kaji 3. Tahta, harta, tahta, wanita. Harta sampai-sampai kalau bahasa kita ini kata orang tua, cari harta itu katanya apa Pak? Dughulu apa? Dughulu pet nyawa. Seorang Garut mah dughulu pet nyawa. Hulu dijen suku dijen hulu. Ya banting tulang artinya. Untuk apa? Karena keyakinan segala bisa dibeli. Tahta bukannya sebatas jabatan, bukan jabatan RT, RW, apalagi desa, camat, bupati, gubernur, presiden. Bukan hanya itu, tahta itu status sosial itu adalah tahta. Keberadaan ibu bapak berada di masyarakat terhormat bagi itu tahta. Nah, dalam kajian yang lalu di surat Hadid 20 diceritakan sesungguhnya innamal hayatun dunya laibun walahun wazinatun watafakhuru bainakum watakasur. Kalian itu berlomba banyak dari harta dan berlomba mencapai status sosial, jabatan tinggi, dielu-elukan, enak sekali gambaran orang. Tapi bagaimana menurut Allah? Qul a'unabbiukum bi'min dzalikum. Mau tidak? Aku tunjukkan yang lebih bagus dari itu. Di dunia ini hanya wanita, anak-anak, zuina linas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati min dawabidon wa khair wal an'am wal has dalika mata'u hayatid dunya. Itu dunia. Kata Allah, apa ingin aku tunjukkan yang lebih baik di sisi Allah? Nah, apa? Jannatu adnin tadi, ya. Apa? Surga aden khalidina fiha abadi wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan, jodoh-jodoh, istri-istri yang disucikan, waridwan, dan keriduan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah melihat hambanya. Yang disebut jodoh yang di pasangan istri atau bidadari yang disucikan itu tidak ada lagi haid, tidak lagi nifas. Itu ya artinya mereka-mereka itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya. Makanya kita kenapa jadi ahli surga?
Karena orang baik waktu Ramadan maksimal, waktu sholat maksimal, berdoa maksimal, mohon ampunan maksimal, ada rizki maka diberikan sodako maksimal. Jadilah innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kemudian kita lihat di surat At-Tur 17 sampai 20. Innal muttaqina fi jannati wa naim. Sesungguhnya orang muttaqin itu ada di surga-surga yang penuh kenikmatan. Surga itu nikmat, kenikmatan di sini, ya. Kemudian faqihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzaba jahim. Di surga itu mereka berbahagia, fakihin tuh bergembira, berbahagia dengan yang Allah berikan, dan mereka diselamatkan dari adab neraka jahim, diselamatkan. Nah, kemudian muttaqiina ala sururim maspupah. Muttaqiin teh nyender di atas dipan-dipan sambil ngobrol, maspupah yang berjejer. Setelah duduk-duduk, lalu Allah beritahukan, perintahkan kepada mereka, kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Silakan makan makanannya yang disuguhan ini, ya. Wasrobu minum minumannya itu ganti-ganti, beda-beda, beda rasa nikmatnya. Jangan dianggapkan minum kayak di kita, air teh lagi, air putih lagi, air susu lagi, air kopi lagi. Wah, di situ beraneka yang kita tidak pernah kenal, tapi nikmat. Makanannya juga di situ disebutkan, makanannya ada buah-buahan, ada daging yang tak pernah nikmatnya seperti kita nikmati di dunia. Nah, kemudian setelah itu diberitahukan, kulu wasrobu hani'am, makanlah dengan enak, bima kuntum ta'malun, yang sebagaimana di dunia kamu sudah beramal, ini pahalanya. Wazawazna muttaqina ala suri masfufa, itu nyender, ada konsumsinya. Dan paling akhir yang kelihatan belum punya jodoh, wazawaznahum bihurin in. Ayat 17-nya diceritakan, kami tikahkan mereka-mereka itu dengan bidadari yang bundar-bundar matanya, yang belum pernah tersentuh jin dan manusia, yang bermata jeli. Orang iman melaksanakan saum, derajatnya ditambah punya kedudukan takwa. Kalau betul takwa, fasilitas di An-Naba 3136, Adariyat 14:19, At-Tur diceritakan 17 sampai 20, dan banyak lagi. Persoalan bagi kita, amankan ibadah saum kita dengan mohon perlindungan kepada Allah, karena yang merongrong ya iblis 11 kali disebutkan. Setan berapa kali? 56 kali. Ini tidak kerok, itu tidak error, tidak salah, artinya harus waspada. Jin 19. Nah, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Robi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika Robi, ayat turun. Nah, pekerjaan pada bulan Ramadan ini, malamnya jangan lupa tarwih, jangan lupa siangnya saum. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min dambi. Yang tarwih semua dosa diampuni. Kalau siang
man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Tadarus, siapa yang baca Al-Quran, Allah bilang inna lillahi, banyak terus wa inna ilaihi raji'un, bukan di situ. Bagi Allah itu punya ahlan, punya keluarga, bukan Allah beranak bercucu. Ada kelompok yang diaku oleh Allah sebagai keluarganya, yaitu ahlul Quran. Quran dibaca, tahu artinya, kemudian diamalkan, diajarkan kepada orang lain dengan ikhlas. Ini kalau dilakukan bulan Ramadan, Allah menyebutnya orang ini ahlul Quran. Maka di surga punya derajat sebanyak ayat yang dihafal, diangkat derajatnya sebanyak itu. Dan sebanyak kali Quran khatamnya, setiap satu huruf, sekali lagi bukan satu kata, setiap satu huruf satu pahala. Berapa huruf berapa pahala? Nanti akan banjir pahala yang membaca Al-Quran. Malaikat datang mendoakan, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni, warhamhum, sayangi. Apalagi malaikat itu tidak berdosa dan akan dikabul. Wa wasi ulumahum, luaskan ilmunya. Barokah benar itu. Ada barokah dari sahurnya, ada manfaat pahala dari tadarusnya, ada berlipat ganda dari zakat infak sodakohnya, ada kekuatan yang Allah tanamkan lewat tarwihnya, lewat saumnya, sampai-sampai Rasulullah bersabda, lisoimina farhatani, bagi yang saum dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, farhatun indal iftar, kebahagiaan waktu berbuka saum. Kemudian satu lagi, wa farhatun inda liqoi robbihi, bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu pintu belum dibuka, malaikat siap-siap menunggu perintah Allah. Yang selesai dihisab, maka dipersiapkan untuk masuk surga itu. Di depan pintu-pintunya ada pintu haji, ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu saum, dan 8 pintu surga terbuka siap setelah ada perintah dari Allah. Ada yang sudah mondar-mandir di hadapan pintu saum yang namanya pintu ar-royan atau royan, khusus yang saum ke situ ya. Kemudian ada juga yang sudah duduk-duduk di selasarnya, ada yang bolak-balik di halamannya. Mereka lihat terpampang tulisan ar-royan, babu royan. Oh benar, tidak salah. Nabi dulu bilang yang saum dipanggil dari pintu royan. Mereka menanti kebahagiaan, wajah ceria, nggak ada kusut, nggak ada rasa capek. Walaupun banyak di dunia yang dihadapi, lenyap sudah. Satu kali akhirnya Allah perintahkan, malaikat, bukalah pintu surga ar-royan ini. Lalu seleksi, masuk ke sini hanya orang yang saum. Lalu saat itu malaikat dengan mudah udhul ke seorang laki-laki, udhulu banyak laki-laki, udhulna banyak perempuan masuk, udhuli seorang perempuan ini masuk. Pendeknya dengan mudah malaikat penjaga surga memasukkan ahli-ahli saum.
Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah tahu, hanya ingin untuk menghargai malaikat. Dari mana kau tahu bahwa mereka yang saum? Ya Rabb, bukankah sudah diajarkan bahwasanya orang yang saum walaupun tidak sedap mulut ketika di dunia karena perut kosong, yang cantik, yang belum cantik, yang ganteng, yang kaya, yang gimana saja, namanya perut kosong, maka udara dari mulutnya itu ya tidak sedap. Tapi ketika di surga diceritakan Nabi, lebih harum dari kesturi. Kalau boleh saya tambah, lebih harum dari parfum lah kurang lebih. Nah, maka dengan mudah aku perintahkan mereka. Setelah itu perintah kedua dari Allah, tutuplah pintu royan ini rapat-rapat. Setelah semua ahli surga ini masuk selesai, ditutuplah oleh malaikat, dan Allah datang kepada ahli surga yang lewat pintu royan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, antumus shaimun, kalian ahli saum, inna malakum lakum wasomuli, semua amal untuk kamu, apa saja, sholatnya, zakatnya, hajinya untuk kamu. Asomuli, tapi saum untukku, karena saum untukku, ana jibihi, aku akan memberi pahala langsung dari tanganku. Bapak-bapak dari sini ke sini semua, dimanapun juga, langsung akan memberikan oleh Allah tentang pahalanya. Kata Nabi, inilah kebahagiaan kedua orang yang saum, bertemu dengan Allah, mendapatkan pahala saumnya. Ibu bapak yang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saum yang sangat mengantarkan kita menjadi orang takwa, menjadi ahli surga, dan Allah sangat ridho. Kita pesanan dari Allah tentang saum kita tunaikan, mari kita sambut dari sekarang. Bulan Syaban tinggal 4 hari lagi kurang lebih. Rasul bertanya kepada seorang pemuda yang datang, kamu saum tidak? Kenapa Rasul? Ini bulan Syaban, nah tinggal beberapa hari lagi. Belum, sum yauman aw yaumeni, sebelum Ramadan saumlah kamu sehari atau 2 hari. Aisyah berkata, Rasulullah itu tidak ada saum yang paling sempurna kecuali Ramadan, dan tidak ada yang paling sempurna yang sunat kecuali bulan Syaban. Maka dari itu kita sambut Syaban sebanyak-banyaknya saum, karena Syaban ini ada bulan pelatihan. Kalau sukses di sini, maka saum Ramadan akan lebih terpelihara. Satu sisi kita berdoa pada Allah agar kita tidak diganggu iblis, setan dan jin. Sisi lain mempersiapkan kemampuan kekuatan kita. Dan insya Allah nanti pada waktunya kita akan meramaikan masjid ini seperti biasa. Ada yang i'tikafnya, suasana pun sangat ramai, terasa tidak sepi. Walaupun sepi, tidak ada tabu-tabuhan. Ramadan itu ramai Pak, terasa. Di mana ramainya? Dalam hati, karena kita ibadah. Sampai-sampai pada bulan Syawal ada sahabat berkata, Rasul, aku ingin setiap hari itu seperti bulan Syawal tanggal 1 kita berhari raya. Kata Nabi, nih adanya gembira hari raya itu karena kamu ibadah sebulan. Kalau ingin kamu itu akan bahagia seperti tanggal 1 Syawal hari raya, hendaklah ibadah bulan Ramadan lanjutkan nanti di bulan Syawal. Saumnya ada saum sunat, tarwehnya ada tahajud, zakatnya juga ada, infak sedekah. Kalau kamu sekian, insya Allah tiap hari akan hari raya. Inilah kajian kita. Mari kita sambut Ramadan. Mudah-mudahan
Allah memberi panjang umur pada kita, bisa mengisi Ramadan, meraih derajat takwa, dan kita targetkan jadi mukminin muttaqin yang berakhlak mulia, yang kesananya kita harapkan Allah bangunkan rumah di surga untuk kita sekeluarga, dan mudah-mudahan keluarga besar Masjid Raya Peruri ini bisa bertetanggaan nanti di situ. Amin ya robbal alamin. Allahumma robbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.